Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Barokah. Barokah. Saya pundi Gus? Nembe terus loyong lah. Ini Gus, ini ada kabar yang sangat-sangat memprihatinkan untuk bangsa kita Gus. Jadi ini yang lagi rame itu, yang viral itu kasus Rempang Batam. Bahkan Ormas NU Muhammadiyah itu juga ikut mengecam terjadinya konsesi ini Gus. Jadi dari aparat yang miris itu kan aparat dan rakyat itu, kalau kita lihat kayak perang saudara itu. Nah sebenarnya kalau dari kacamata fikih itu bagaimana Gus? Yang perlu ditelisik. Yang jelas pertama saya ikut prihatin lah ya. Ikut prihatin atas kasus ini. Dan saya hanya bisa mendoakan lah. Mendoakan semoga saudara-saudara kita di Rempang Galang diberi kekuatan, diberi keselamatan semua lah. Amin. Jadi kalau menurut yang saya dengar-dengar, yang saya baca, yang saya lihat, kalau ditilik dari sisi perspektif fikih, itu saya membenarkan penduduk setempat. Membenarkan penduduk setempat. Iya. Dalam arti mempertahankan hak hidupnya, mempertahankan tanah mereka lah. Nah, ini kan wilayah NKRI Gus. Iya betul, wilayah NKRI. Tapi jauh sebelum kasus ini terjadi, mereka kan sudah menghidupkan atau meramaikan tanah tersebut. Bahkan yang saya tahu kan semenjak tahun 800-an atau 700? 800-an. 1800-an, artinya sebelum Indonesia Indonesia itu era-era Diponegoro. Kalau nggak salah kan masih termasuk wilayah Kerajaan Riau Lingga. Sedangkan kalau dari perspektif fikih itu ada, di dalam fikih itu ada bab Ihyaul Mawat. Di kitab Banyak, di semua kitab fikih disebutkan ada. Cuma saya ambil cukup dua lah ya. Ihyaul Mawat. Ihyaul Mawat itu ada babnya. Ya, fasun fi Ihyaul Mawat. Wa bifatil mim wal wawi, dengan dibaca fathah mim dan wawunya, mawat ya. Pasal menerangkan tentang menghidupkan bumi mati. Bumi mati itu yang tidak bertuan. Ya. Yang dimaksud di sini adalah al-ardu allati la malika laha wala yantafi'u biha ahadun. Bumi yang tidak ada pemiliknya ya. Meskipun di bawah naungan NKRI atau kerajaan atau kekuasaan tertentu ya, tapi tidak ada yang memiliki dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang ya. Menurut ada sebuah hadis ya, dan ini menjadi dasar pokok adanya pasal Ihyaul Mawat. Hadisnya riwayat Imam Bukhari ya. Sahih jelas ya. Hadisnya itu man hammara ardon laisat li ahadin bahwa ahaqu biha. Barang siapa yang membangun bumi, meramaikan bumi yang bukan milik siapapun, maka dia lebih berhak dengan bumi tersebut, tanah tersebut. Kita tahu bahwa sebelum ada konsesi ya,
itu kan jauh sebelumnya mereka sudah menghidupkan bumi tersebut. Buktinya ada sekolahan, ada banyak rumah di situ, ada mungkin kandang-kandang ternak dan yang lain. Itu sudah disebut Ihya'ul Mawat. Berarti dia lebih berhak dengan tanah tersebut, karena syarat-syaratnya menghidupkan bumi mati itu pun sudah terpenuhi, yaitu syaratnya itu satu, harus orang Islam yang menghidupkan loh. Dan mereka mayoritas orang Islam itu. Mayoritas orang Islam Melayu, suku Melayu nih, suku Melayu. Lah, yang kedua ya, tanahnya tanah tak bertuan, walaupun di bawah kekuasaan negara atau kerajaan. Jadi di sini ini kalau sudah dihidupkan, ini tembunya adina fil imam amla, sekalipun baik imam itu memberi izin ataupun tidak, atau tidak ya, kalau sudah dihidupkan berarti sudah menjadi hak dia. harus dihormati hak hidupnya, hak masyarakatnya. Pengalaman saya di Kalimantan lah ya, kan begitu luasnya tanah. Dulu kata orang setempat itu, kalau mau memiliki tanah di sana, itu cukup dengan melemparkan lembing. Sejauh mana dia melemparkan lembing, sejauh itu pula batas tanahnya. Nah, setelah menjadi miliknya, terus dia kan misalnya untuk mau dijadikan rumah bangunan, ada dikasih tembok, dikasih atap kan, misalnya mau dikasih ladang ya dibuatin ladang-ladang gitu. Intinya kalau sudah dihidupkan dengan syarat-syarat yang mestinya yang dipenuhi menurut Islam, berarti dia lebih berhak. Nah, dalam kasus ini berarti orang Rempang itu sudah memenuhi kriteria Ihya'ul Mawat, menghidupkan bumi mati ini. Persoalannya ini PSN, proyek strategi nasional. Dengan dalil ini artinya apa yang tadi dikatakan Rempang lebih berhak. Nah, tapi negara mengatakan lebih berhak karena wilayah NKRI, apalagi ini menjadi proyek strategi nasional. Kalau sudah ada tempat relokasi lain, apakah itu juga bisa keterangan tadi juga bisa dikomunikasikan? Saya nggak membahas dari sisi hukum tata negara ya, saya bahasnya dari sisi fikih loh. Oleh karena itu secara fikih apa yang dilakukan oleh aparat berarti sudah menyalahi aturan. Dan kalau kita dari lihat perspektif fikih, dan kalau kita lihat kaidah ya, kan tasarruful imam manut birra'iyah manutun bil maslahah. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang penguasa terhadap rakyatnya itu mestinya digantungkan dengan kemaslahatan. Sekarang gunanya ada yang katanya dibuat pabrik apa itu kaca ya, katanya gunanya kan untuk memapurkan rakyat kan, mestinya loh. Betul. Tapi dengan adanya kasus yang terjadi kan malah sebaliknya. Ini kayak negara kok malah bermusuhan dengan rakyatnya. Betul. Nah, padahal kita pernah mendengar statement Presiden Jokowi kalau akan dijadikan sebuah proyek atau konsesi ini, apabila itu sudah hidup
suatu kampung perdesaan, maka Harus dibatalkan kan? harus dibatalkan. Artinya Presiden Jokowi memenuhi standar fikih ya. Iya, kalau dia konsekuen dengan ucapannya sudah tepat menurut saya. Tetepan Mm-mm. memenuhi standar Kalau fikih. Pernah ya bilang begitu, pernah kan? Ya pernah, itu beberapa tahun yang lalu. Tahun berapa? Beberapa tahun yang lalu Gus, tepatnya saya nggak paham. Ya itu kalau dari perspektif fikih, saya lihat di beberapa referensi begitu. Jadi kalau ada tanah tak bertuan, kemudian sudah ada yang menghidupkan, berarti yang lebih menghidupkan itu berhak. lebih berhak dalam tanah tersebut. Nah, Artinya berarti kalau dia mempertahankan haknya, itu sudah dikatakan jihad. sudah Membela harta wajib loh, wajib, walaupun sedikit. ya karena mereka sudah otomatis mau kemana lagi mungkin juga tidak jelas. Sekarang ya kalau misalnya dibikin PT yang di situ adalah kebanyakan kan yang nanam sama kan orang Cina ya, Ya ada. otomatis nanti pekerjanya banyak dari kalangan mereka otomatis, karena mereka harus menyesuaikan bahasa juga kan. Kalau misalnya manajernya atau apa orang kita kan Ya, malahan nambahi pegawaian maning kono ana sing translate dan sebagainya. Ya artinya berarti terjadi bentrok seperti ini antara rakyat dan pemerintah. Ya kita berharap lah Gus, ini segera terselesaikan dengan baik. Berarti hadis Rasulullah itu relevan sampai akhir zaman Gus. ya jelas. Saya setuju dengan sikap PBNU kemarin ya, yang mengecam itu. Saya setuju itu. Apalagi Ini jelas, korbannya. ya, jelas ini ya. Jadi bahkan walaupun di tanah haram, Di tanah. iya, meskipun ada tanah haram, ada tempat yang tak bertuan, itu boleh dihidupkan. Yang penting bukan Arafah loh ya. Kalau Arafah kan ada hak untuk untuk wukuf kan. Ini tembungnya adina fil imam amla, baik imam itu memberi izin atau Ataupun tidak. tidak. Malah dalam sebuah hadis itu diterangkan juga bahwa di sini terangkan ini anak amwatal karena milikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bumi matinya di dunia ini ya, itu semuanya milik Nabi, milik Nabi ya. Semarudhu ala umati, kemudian beliau mengembalikannya kepada umatnya, milik Nabi. Ini ada dalilnya ya. Makanya syaratnya tadi saya sampaikan harus orang Islam. Artinya bukan persoalan pro kontra ini ya Gus. Ini Bukan. mendudukkan persoalan yang sedang terjadi dengan teks hadis dan bahkan keterangan dari kacamata fikih. Ya semoga semuanya cepat terselesaikan dengan amin baik. amin. Saya berharap demikian lah, dan semoga pemerintah terbuka dan tegas mengikuti aturan fikih. amin. Mulanya sampean perlu nyalek ya. Oh, Jadi itu berjuang Dari melalui undang-undangnya kan. tanda tangan. Nah ini persoalannya itu berjuang membela undang-undang apa berjuang lewat tanda tangan proyek gitu. Wallahu alam. Ya Allah semoga Rempang baik-baik saja, masyarakatnya dan
aparat juga sudah melalui himbauan Kapolri, jangan Anarkis. terjadi lagi korban-korban yang apalagi sampai anak sekolah dan sebagainya. Itu kan kalau kita melihat seperti itu, Ya jelas. kesannya menjadi negara Jelas itu trauma, mereka trauma jelas. apalagi masa kanak-kanak sudah aparat terlihat menjadi garang, terlihat menjadi seram seperti itu. Padahal mereka adalah pengayom dan pelayan. Ya, semoga hal ini menjadi pelajaran kita semua di bangsa negara Indonesia dengan tetap berjiwa nasional di dalam naungan agama Islam. Amin. Begitu ya Gus? Ya, ya. Kita sambung ngopi lain Siap, kali. siap, siap. Sekian dulu. Oke. Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.